Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Mahaputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas 75B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil rangkuman yang saya buat untuk uh, pembahasan tentang kesenjangan digital di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Oke. Yang pertama, untuk referensi yang saya uh, daerah yang saya jadikan referensi untuk pembahasan kali ini adalah dari Desa Sukasitna, yaitu desa di Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat di Indonesia. Karena di desa ini masih terdapat sebuah kesenjangan digital. Jadi bakal mendapatkan bayangan bagaimana sih kesenjangan digital itu penting untuk dihadapi. Baiklah, yang pertama tentang pengertian digital divide itu sendiri. Jadi digital divide itu adalah sebuah bentuk dan kondisi kesenjangan atau gap di antara masyarakat yang tahu atau memiliki pengetahuan terhadap teknologi digital dengan masyarakat yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang teknologi digital. Terus ada yang namanya knowledge divide. Jadi knowledge divide ini berarti sebuah kesenjangan pengetahuan yang dimaksudkan sebagai bentuk kesenjangan di dalam memperoleh pengetahuan dan berbagai pengetahuan. Knowledge divide ini sendiri memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan daerah di sebuah negara. Oke, nah ini merupakan faktor penyebab dari digital divide. Jadi penyebab pertama itu penyediaan infrastruktur yang belum merata. Infrastruktur dalam hal ini meliputi ketersediaan sarana akses berupa jalan raya, air, listrik, hingga internet. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka akan memudahkan di dalam proses penyediaan sarana dan fasilitas informasi digital. Selanjutnya, untuk faktor penyebab dari digital divide yang saya rangkum itu tentang pembangunan yang belum merata. Jadi pembangunan yang tidak merata dan hanya berpusat pada satu pulau itu akan sangat disayangkan, karena kita akan sangat dapat melihat kurangnya pemerataan pembangunan terutama di Indonesia antar wilayah desa dan kota besar. Selanjutnya ada kurangnya kerjasama pemerintah terhadap masyarakat, swasta atau akademis. Nah, untuk faktor ini itu disebabkan oleh masyarakat yang masih kurang untuk kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat setempat, swasta, dan para akademisi di dalam bahu-membahu menghapus digital divide dan knowledge divide pada berbagai daerah di Indonesia. Dan terakhir, untuk faktor penyebab yang saya rangkum itu adalah regulasi yang berbeda dari setiap daerah. Nah, untuk regulasi yang ada di daerah yang belum semuanya seragam dengan regulasi di kota besar terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, misalkan saja belum banyak pemerintah daerah atau misalkan di perdesaan atau pelosok ataupun kota kecil di Indonesia menggalakkan atau mensosialisasikan tentang pemanfaatan internet. Nah, itu merupakan faktor penyebab dari digital divide. Nah, untuk selanjutnya itu ada faktor penyebab juga untuk knowledge divide. Yang pertama ada ketidakmerataan akses internet, terus ada ketidakmerataan infrastruktur dan bangunan. Selanjutnya akan berdampak kepada pola pikir dan kebiasaan masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah setempat itu masih belum sesuai gitu. Selanjutnya ada minat baca tulis dan berbagai pengetahuan yang kurang pada masyarakat. Dan terakhir ada biaya hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oke, nah dari beberapa penyebab tadi itu akan memiliki sebuah dampak negatif, terutama bagi daerah di 3T. Yang pertama itu dari segi teknis. Jadi misalkan dari suatu daerah itu belum memiliki sebuah akses internet, jadi untuk di segi teknis masyarakat di daerah tersebut itu akan sangat kesulitan untuk mengakses sebuah informasi ataupun mengakses sebuah teknologi. Nah, selanjutnya itu ada otonomi. Jadi dampak negatif di daerah 3T itu juga berdampak pada otonomi di daerah tersebut. Maksudnya jika pada suatu daerah, terutama di kota ini biasanya untuk kebijakan pemerintah. Nah, jika di daerah terpencil atau yang 3T, jika dianya mengalami kesenjangan digital, dampak negatifnya mereka tidak akan
mengetahui tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di daerah tersebut. Jadi masyarakat di daerah yang tertinggal atau yang memiliki kesenjangan digital tidak akan bisa meminta untuk pemerataan tentang kebijakan atau memantau bagaimana pemerintah mengeksekusi dari kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya untuk dampak negatifnya ada keterampilan skill. Jadi jika di suatu daerah tersebut masih ada kesenjangan digital, maka untuk keterampilan yang didapatkan oleh daerah atau masyarakat di daerah yang memiliki kesenjangan digital itu akan sangat terbatas untuk memiliki sebuah keterampilan skill. Sedangkan untuk di era sekarang ataupun di selanjutnya itu bakal memiliki sebuah skill yang sangat penting untuk kita pelajari. Sedangkan di daerah yang tertinggal untuk digital saja masih tertinggal. Jadi untuk sebuah keterampilan skill di daerah tertinggal itu bakal sangat-sangat membutuhkan sebuah bantuan agar keterampilan dari masyarakat tersebut bisa bertambah atau bisa menjadi lebih digunakan gitu. Dan selanjutnya itu tentang dampak negatif pada tujuan. Jadi jika pada suatu daerah yang memiliki kesenjangan digital, nah mereka tidak akan bisa memiliki akan tetapi lebih tepatnya itu bingung bagaimana mereka bisa keluar dari sebuah kesenjangan digital, sedangkan di daerah mereka saja itu masih tertinggal sebuah akses internet. Dari segi teknis mereka juga masih tertinggal untuk informasi ataupun teknologi. Maka bagi mereka yang ingin keluar dari kesenjangan digital di daerahnya bakal kebingungan bagaimana cara untuk keluar dari situasi tersebut. Oke. Selanjutnya ini merupakan dampak negatif ya yang langsung pada Desa Sukasirna. Itu di desa ini dampaknya itu jalanan yang cukup ekstrim dikarenakan masih berupa tanah merah sehingga terdapat kesulitan pada transportasi. Berarti untuk infrastruktur di daerah ini masih belum terjangkau oleh pemerintah setempat. Nah, selanjutnya kesulitan juga untuk beraktivitas dikarenakan Desa Sukasirna ini merupakan salah satu desa yang belum teraliri listrik, dan juga kurangnya pasok air bersih pada saat musim kemarau. Soalnya ada perencanaan relokasi yang tidak strategis sehingga Desa Sukasirna menjadi sebuah kampung yang terisolasi. Terus sudah 30 tahun dalam kegelapan dan hanya memanfaatkan penerangan dari tenaga surya. Karena untuk mendapatkan arus listrik dari PLN, warga harus memecahkan kabel ke wilayah Seleri yang memiliki jarak sekitar 1 km. Nah, ini merupakan fakta dari Desa Sukasirna, yaitu desa ini hanya berjarak kurang dari 90 km dari Istana Bogor. Terus akses jalan sulit karena masih berupa tanah dan dominan mata pencarian sebagai petani. Karena untuk akses internet ataupun informasi dan teknologi masih belum terjangkau sangat luas di desa ini. Nah, untuk solusi yang bisa diberikan untuk kesenjangan digital di desa ini yaitu yang pertama untuk membuat sanitasi air bersih dari sumur yang telah ada di desa. Terus mengawal kebijakan pemerintah atau otonomi dari Jawa Barat tentang Green City dan APBD desa tersebut. Alternatif dari permasalahan kekeringan pada musim kemarau itu pengangkatan sumber air, menarik air dari sumber terdekat, ataupun juga membuat embung dan waduk tambahan guna menampung air bersih. Dan mendorong BUMN desa untuk membuat sebuah produk asli desa Sukasirna. Selanjutnya itu membangun destinasi wisata hingga didukung teknologi seperti virtual tour wisata desa tersebut. Memanfaatkan platform yang sudah tersedia untuk mengakomodir investor sehingga memiliki modal dan produk asli daerah. Ataupun warga desa berusaha mandiri dengan urusan pangan asli daerah hingga terjadi perdagangan satu tempat dan mengurangi barang dari luar daerah. Oke. Nah,
kesimpulannya untuk pembahasan yang telah saya rangkum tadi, yaitu di era globalisasi saat ini, di mana kebutuhan akan teknologi dan jaringan komunikasi bakal meningkat pesat, mengharuskan setiap negara, termasuk Indonesia, untuk dapat memberikan pelayanan yang berbasis elektronik kepada masyarakat dengan tujuan mengefektif dan mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk kesenjangan digital ini mempunyai arti yaitu individu, rumah tangga, bisnis, ataupun sebuah kelompok masyarakat dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan atas akses teknologi atau komunikasi. Jadi digital divide atau kesenjangan digital ini penting untuk bisa didapatkan manfaat agar kebutuhan teknologi dan jaringan komunikasi lebih efisien. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.